Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almadina dengan NIM F210230017. Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai tata cara pembuatan beton atau campuran beton. Di sini saya menggunakan SNI yaitu 032834 tahun 2000. Judul video kali ini yaitu tata cara pembuatan rencana campuran beton normal atau istilahnya mixed design. Nah, presentasi beton kali ini dibuat oleh saya sendiri. Oke, jadi mutu beton yang saya rencanakan yaitu 20 MPa atau umur rencana 28 hari. Selanjutnya, langkah yang kedua, saya akan menghitung deviasi standar. Ini tergantung pada mutu pelaksanaan, volume adukan, dan deviasi standar. Dengan kategori mutu pekerjaan yaitu baik sekali, baik, dan dapat diterima. Nah, nilai deviasi ini akan digunakan sebagai nilai margin atau angka aman yang ketika nanti saya rencanakan nilainya akan sesuai standar 20 MPa atau bahkan lebih dari 20 MPa. Untuk tugas kali ini, karena pertama kalinya saya menggunakan tingkat pengendalian mutu pekerjaan yang rendah atau jelek yaitu 7,0 yang tanpa kendali, karena tanpa kendali itu tidak ada pengawasan. Langkah yang ketiga yaitu menghitung nilai tambah atau nilai margin, di mana semakin sedikit sampel yang kita gunakan, maka semakin tinggi nilai margin yang akan kita dapatkan. Di sini saya akan menggunakan jumlah pengujian yaitu kurang dari 15, di mana faktor pengenali deviasi standarnya itu yaitu 1,16. Nah, karena saya sebagai mahasiswa baru pertama kali melakukan percobaan ini, maka dapat disimpulkan rumus yang saya gunakan adalah M sama dengan 1,64 dikali S. Nah, nilai S ini adalah 7 atau standar yang saya gunakan yaitu standar jelek atau termasuk buruk lah, tidak bagus. Jadi M sama dengan 1,64 dikali 7 sama dengan 11,48 atau dapat kita bulatkan yaitu 12 MPa. Selanjutnya mencari kuat tekan beton rata-rata yang ditargetkan, di mana mutu beton rencana ditambah dengan nilai margin yaitu 20 MPa ditambah 12 MPa sama dengan 32 MPa. Kemudian yang kelima adalah menentukan jenis semen. Berdasarkan SNI 152049 tahun 2004, ada 5 jenis semen yang beredar di pasaran Indonesia. Nah, saya menggunakan tipe jenis semen 1, yaitu jenis semen biasa yang dapat digunakan pada pekerjaan konstruksi umum. Yang keenam adalah menentukan jenis agregat yang digunakan. Nah, jenis agregat yang saya gunakan ada 2, yaitu agregat halus atau alami dan agregat kasar, yaitu batu pecah. Oke, lanjut ke tahap ketujuh yaitu menentukan faktor air semen. Nah, menentukan faktor air semen memiliki 6 opsi. Yang pertama, menentukan nilai kuat tekan pada umur 28 hari dengan menggunakan tabel 2 sesuai dengan jenis semen dan agregat yang akan dipakai. Kedua, lihat grafik 1 untuk benda uji berbentuk silinder dan untuk grafik 2 untuk benda uji berbentuk kubus. Ketiga, tarik 3 lurus ke atas melalui faz 0,5 sampai memotong kurva kuat tekan yang didapat dari poin 1. Keempat, tarik lengkung melalui titik pada poin 3 secara proporsional. Kelima, tarik garis mendatar melalui nilai kuat tekan yang ditargetkan sampai memotong kurva baru yang ditentukan pada poin 4. Dan yang terakhir, tarik garis tegak lurus ke bawah melalui titik potong tersebut untuk mendapatkan faz yang diperlukan. Nah, berikut ini adalah tabel 2 saya peroleh dari internet dan juga YouTube. Nah, ini adalah perkiraan kekuatan tekan beton dengan faktor air semen dan agregat kasar yang akan dipakai. Yang pertama, menentukan jenis semen. Sudah saya jelaskan di awal bahwa jenis semen yang akan saya gunakan yaitu tipe 1 dengan jenis agregat kasar yaitu batu pecah. Serta umur yang saya gunakan itu 28 hari dengan bentuk uji yang akan saya gunakan yaitu berbentuk silinder. Maka dapat didapatkan kekuatan tekan senilai 37 MPa pada faz 0,5. Karena menurut tabel ini semen Portland 1 atau tipe 1 jenis agregat kasar yaitu batu pecah pada umur 28 hari dia
bersangkutan dengan angka 27, yaitu berbentuk silinder, maka didapatkan nilai 37 MPa pada faz 0,5. Selanjutnya mencari nilai faz menggunakan grafik 1. Nah, yang melintang ini adalah sumbu X, yaitu faktor air semen, dan yang naik ini adalah sumbu Y, yaitu kuat tekan rata-rata. Langkah-langkah yang akan kita pakai yang pertama, menarik secara vertikal nilai faz 0,5 sesuai dengan tabel 2. 0,5 ada di sini. Kemudian tarik secara horizontal melalui kuat tekan silinder 37 MPa ke kanan sampai berpotong dengan nilai faz 0,5. Selanjutnya, setelah berpotongan, kemudian buat garis parabola sesuai pada gambar parabola yang digambar baru. Nah, di sini nanti kita akan membuat gambar parabola baru. Setelah didapat garis parabola, kemudian gunakan kuat tekan silinder yang kita rencanakan, yaitu F aksen CR sama dengan 32 MPa, diperoleh dari 20 MPa ditambah 12 MPa. Kemudian tarik ke bawah secara tegak lurus sampai menyentuh nilai faz dan kemudian dibaca nilai faznya. Di sini dari nilai 32 memotong sumbu parabola yang baru, kemudian ditarik ke bawah, maka diperoleh nilai faznya 0,55. Faktor air semen adalah perbandingan antara jumlah air semen dan jumlah semen. Nah, di sini semakin tinggi nilai faktor air semennya, maka semakin rendah nilai kuat tekan rata-rata semen yang akan kita peroleh. Selanjutnya, perencanaan campuran beton atau mix design. Nah, faks maksimum dan jumlah semen minimum pada pengujian ini saya ambil dari pembetonan beton di dalam ruangan bangunan dalam keadaan keliling atau non-koresif, sehingga faks maksimum yang saya dapatkan yaitu 0,6 dan jumlah semen minimum yaitu 275 kg per M pangkat 3. Selanjutnya yaitu perencanaan campuran beton atau mix design bagian 8, yaitu menentukan faz yang digunakan. Nah, tadi sudah saya jelaskan faz yang saya gunakan adalah 0,55. Itu merupakan faz yang terkecil. Kenapa saya menggunakan faz terkecil? Karena semakin tinggi nilai faz, maka semakin rendah nilai atau mutu beton yang akan kita dapatkan. Itu akan berkebalikan. Selanjutnya, nilai slam yang ditetapkan. Nilai slam yang saya tetapkan adalah 60 mm sampai 180 mm. Nah, ini saya ambil dari standar beton yang digunakan berdasarkan di proyek. Kemudian ukuran agregat maksimum yaitu 40 mm dari hasil pengujian properties agregat. Selanjutnya menentukan kadar air bebas. Nah, tadi kan saya menggunakan ukuran agregat sebesar 40 mm dan memilih slam 60 mm sampai 180 mm. Nah, maka didapatkan jenis batuan alami yaitu 175, yaitu batu tak dipecahkan, kemudian batu pecah yaitu 105. Kemudian kadar semen, menentukan kadar semen. Nah, kadar semen ini saya tentukan dari menghitung kadar semen yang didapat dari menghitung kadar air bebas dibagi dengan faktor air semen yang digunakan. Maka 185 dibagi 0,55 sama dengan 335,36 kg per M pangkat 3. Kemudian kadar semen maksimum. Dalam perencanaan ini kadar semen maksimum ini saya tidak tetapkan. Kemudian lanjut kadar semen minimum. Kadar semen minimum ditentukan berdasarkan penggunaan beton pada tabel sebelumnya yaitu tabel 4. Maka diperoleh kadar maksimum pada perencanaan beton yang saya desain yaitu 275 kg per M pangkat 3. Selanjutnya menghitung kadar semen yang digunakan. Nah, kadar semen yang saya gunakan adalah kadar semen yang paling besar yaitu 336,36 kg per M pangkat 3. Selanjutnya faktor air semen yang disesuaikan. Nah, faktor air semen yang disesuaikan ini saya menggunakan nilai faz yang digunakan yaitu 0,55. Lanjut ke susunan agregat berbutir halus. Susunan besar butir agregat halus dan daerah gradasi agregat halus yaitu pada mix design kali ini agregat halus yang saya gunakan adalah agregat yang bergradasi 2. Selanjutnya berat jenis agregat, yaitu berat jenis agregat halusnya adalah 2,64 dan berat jenis agregat kasarnya adalah 2,6.
Kemudian lanjut ke persen agregat halus. Persen agregat halus dicari menggunakan grafik 13, 14, dan 15, tergantung pada ukuran agregat maksimum yang akan saya gunakan. Nah, pada mix desain kali ini, agregat maksimum yang akan saya gunakan adalah 40 mm, sehingga digunakan grafik ke-15. Kemudian berdasarkan nilai Islam yang telah saya tentukan yaitu 60 sampai 180 mm, maka grafik yang akan saya gunakan adalah grafik keempat. Kemudian mencari persen agregat halus. Nah, persen agregat halus yang saya dapatkan adalah 37,75, berasal dari nilai faz 0,55 dan gradasi 2. Nah, dari nilai faz 0,55, saya akan menarik garis vertikal hingga memotong dua buah kurva daerah gradasi 2. Lalu tarik garis horizontal ke kanan, maka didapatkan persen agregat halus rata, yaitu 33,5% ditambah dengan 42% dibagi 2. Nah, dapatlah persen agregat halus yaitu 37,75%. Lanjut, berat jenis relatif agregat gabungan atau SSD yang saya dapatkan adalah 2,62. Dari mana nilai 2,62 itu adalah berasal dari persen agregat halus dikali berat jenis agregat halus ditambah persen agregat kasar dikali berat jenis agregat kasar, yaitu 37,75% dikali 2,64 ditambah 100% dikurang 37,75% dan dikali 2,6. Nah, ketemulah hasilnya 2,62. Selanjutnya, berat isi beton. Berat isi beton ditentukan menggunakan grafik 16 dengan sumbu X adalah kadar air bebas dan sumbu Y adalah berat isi beton. Pertama, buat kurva berat jenis agregat gabungan yaitu 2,62 secara proporsional pada grafik. Kemudian tarik garis secara vertikal dari kadar air bebas sama dengan 185 kg per M pangkat 3 sampai menyentuh kurva BJ atau berat jenis agregat gabungan yang telah dibuat. Selanjutnya, tarik garis secara horizontal ke kiri sehingga didapat berat isi beton yaitu 238,7,5 kg per M pangkat 3. Lalu kadar agregat halus. Kadar agregat halus pada desain beton kali ini yaitu 704,47 kg per M pangkat 3, berasal dari rumus kadar agregat halus yaitu persen agregat halus dikali kadar agregat gabungan, yaitu 37,75% dikali 1866,14, maka didapatlah kadar agregat halus yaitu 704,47 kg per M pangkat 3. Nah, sampai pada tahap step yang terakhir yaitu kadar agregat kasar. Kadar agregat kasar dihitung menggunakan persamaan kadar agregat kasar sama dengan kadar agregat gabungan dikurang kadar agregat halus, yaitu 1866,14 dikurang 704,47. Maka didapatkan kadar agregat kasar yaitu 1161,67 kg per M pangkat 3.